Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Dara dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya adalah Citra Wulandari. Saya adalah seorang pegawai negeri sipil di Kementerian Perindustrian. Saya di Kemenperin sudah 4 tahun dari 2022. Sebelumnya selama 6 tahun saya adalah seorang banker di Bank UOB Indonesia Jakarta. Baik Ibu, izinkan saya untuk merefleksi kembali mata kuliah kita di modul 1 Business Ethics and Sustainability, khususnya pada sesi pendekatan pemangku kepentingan terhadap bisnis, masyarakat, dan etika. Baik, dari materi yang saya pelajari kemarin di kelas Ibu setelah membaca lecture note juga, saya menangkap bahwa bisnis itu sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi bisnis itu selalu erat kaitannya dengan lingkungan sekitarnya, apalagi dengan masyarakat, politik, ekonomi, dan etika. Dan kita juga mempelajari di mata kuliah ini bahwasanya di zaman yang sekarang itu masyarakat juga semakin berkembang gitu. Masyarakat itu menjadi ekosistem yang pluralistik, artinya tersebar. Jadi untuk bisnis sendiri tidak hanya terfokus atau terpangku hanya di pemerintah saja atau di pengusaha saja, melainkan di masyarakat luas. Nah, di dalam modul ini kita juga mengetahui gitu bahwa makin ke sini masyarakat itu sifatnya pluralistik. Artinya si kekuatan ini sekarang itu sudah tersebar di berbagai pihak gitu. Tidak hanya berfokus yang dulunya di pemerintahan saja atau di perusahaan saja, tapi sudah semakin besar kekuatan sudah menyebar gitu. Nah, makin ke sini juga masyarakat tuh semakin pintar, eee, atau lebih kritis. Jadi tuntutannya terhadap bisnis sendiri pun juga sudah semakin tinggi gitu. Jadi karena adanya tuntutan yang tinggi tadi, muncullah, menurut saya adanya kontrak sosial gitu. Kontrak sosial itu gimana gitu? Artinya kontrak sosial itu sendiri adalah hubungan yang mengatur, antara keseimbangan antara bisnis dan masyarakat yang ada di sekitarnya gitu. Baiknya tuh gimana sih hubungan bisnis dan masyarakat, seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke konsep CSR, stakeholder, dan triple bottom line. Dan untuk CSR sendiri atau, corporate social responsibility, itu adalah sebuah pertanggungjawaban si perusahaan gitu. Nah, gimana caranya gitu? Menurut Carol ada 4 pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh si perusahaan. Yang pertama itu ada dari segi ekonomi, ekonomi sendiri dia harus cuan, harus profit gitu. Dan yang kedua itu dari segi, aturan, itu harus, patuh, harus taat terhadap regulasi. Yang ketiga adalah etika, berusaha adil, jujur, dan yang keempat adalah filantropi, sukarela membantu, seperti itu. Dan untuk kasusnya sendiri kita udah banyak banget ya gitu, contoh-contoh yang diberikan perusahaan, kapan dia melakukan CSR. Contohnya kemarin itu, adalah ketika studi kasus Teh Botol Sosro, itu saya pelajari mereka, namanya gerakan CSR-nya adalah dauri atau mendaur ulang sampah untuk negeri. Jadi si Sosro berusaha untuk bekerja sama dengan mitra-mitranya itu, dan Tetra Pak juga. Jadi mereka, menabung seperti kayak bank sampah ya kalau saya tangkap gitu. Jadi si customer atau konsumennya itu ketika membeli produk Sosro itu, membuang lagi atau menyerahkan lagi sampahnya ke mitra-mitra tadi seperti Hokben gitu, dan nanti mereka akan dapat reward nih si pemberi atau si customer ini berupa, mungkin dihargai sekilonya berapa dan lain berapa, seperti itu konsep untuk bank sampah selama ini yang saya tahu gitu. Nah, kita masuk sekarang ke stakeholder gitu. Zaman kan terus bertumbuh ya. Kalau zaman dulu mungkin stakeholder itu hanya berfokus kepada si pemilik modal saja atau, hanya kepada pemerintahan. Namun sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, bisnis itu kan harus dua arah gitu. Jadi, pengelola atau si stakeholder sendiri dari perusahaan itu sendiri harus memikirkan nih, sekarang si perusahaan itu harus memikirkan, siapa aja human yang ada di dalam, kontrol kendali perusahaan itu sendiri, baik itu dari karyawannya, masyarakat sekitarnya, si pemegang sahamnya. Jadi, kompleks, harus kita sama-sama mendengar maunya gimana gitu, atau aturan mainnya seperti apa gitu.
menurut saya konsep triple bottom line ini, di zaman sekarang ini, perusahaan itu tidak, hanya memikirkan keuntungan cuan atau profitnya aja gitu, tapi mereka sudah harus memikirkan people-nya dan planetnya gimana gitu. Sebagai contohnya saja misalkan kasus yang pernah saya bahas juga di forum diskusi Mayora Academy oleh PT Mayora gitu. Jadi saya dari Kementerian Perindustrian, kami punya mitra kerja adalah PT Mayora Indonesia. Mayora Indonesia itu untuk pengabdiannya kepada masyarakat, dia itu membentuk kelas industri di sekolah-sekolah Kemenperin gitu. Jadi mereka secara profit sih sangat diuntungkan ya gitu. Jadi dengan mereka datang ke sekolah membentuk, kelas Mayora, memasukkan kurikulum kerja mereka, mereka merekrut karyawan sudah berdasarkan standar mereka gitu. Jadi mereka tidak perlu lagi meng-hire orang dengan gaji tinggi seperti D3 atau S1, padahal kualifikasi SMA saja sudah cukup untuk memenuhi, eee standar produksi mereka hanya jika bekerja di line produksi saja gitu. Jadi sudah profit juga sebenarnya di sana dan menghemat waktu juga. Jadi dalam waktu, dekat atau dalam waktu secepatnya mereka bisa mengumpulkan 100 orang karyawan sekaligus gitu dengan, ya itu tadi dengan program Mayora Academy dan untuk, Planet sendiri gitu. Jadi Mayora ini patuh ya terhadap regulasi yang dicanangkan oleh Kemenperin seperti, eee jadi green environment gitu, dan juga, di Mayora sendiri mereka juga patuh, terhadap pengolahan limbahnya, AMDAL-nya ada, semuanya lengkap di sana gitu. Jadi dia tidak cuma mengejar untung, tapi juga peduli terhadap kelestarian lingkungan. Jadi menurut pendapat saya, materi ini sangat 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 berguna sekali bagi saya khususnya yang secara tidak langsung sudah terjun ya, ke dunia industri meskipun saya di pemerintahan sekarang gitu, tapi sedikit banyaknya jadi saya mengerti alurnya gitu. Oh jadi di industri itu seperti itu. Jadi kami di pemerintahan juga ikut menyesuaikan sebenarnya dengan ketentuan-ketentuan terbaru, dari si industri sendiri. Nah itu menurut saya tadi yang komunikasi itu, bisnis itu dia banyak sekarang nggak hanya cuman berfokus ke pemerintahan saja atau industri saja gitu, melainkan ternyata bisnis itu bisa menyebar ke masyarakat, ada dampaknya, terhadap si pemangku kepentingan atau stakeholder, begini cara treatment-nya gitu, seperti itu. Jadi terima kasih banyak Ibu Dara atas materinya yang sangat luar biasa ini bagi saya. Semoga setelah materi ini saya menjadi lebih paham lagi, apalagi ditambah dengan adanya studi kasus ini. Terima kasih banyak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.